ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Fabadala nuli ganti sapa alladzina wong akeh dolamu kang padha dolim sapa alladzina minhum saking Bani Israel. Niki kelanjutan cerita yang kemarin. Ganti kaulan ing ucapan wairul ladzi kang sakliyane perkara kila kang dingendikaake apa alladzi lahu maring alladzina dzalamu. Faqalu nuli ngucap sapa alladzina dzalamu ngucape habbatun fi sya'ratin. Habbatun jaluk wiji sapa ingsun. Ini menjadi ganti dari lafaz hittatun kemarin. Jadi kemarin Allah menyuruh orang Bani Israel untuk tobat, wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun. Tobatnya orang-orang Bani Israel yang nakal kemarin kan sama Allah disuruh masuk ke Baitul Maqdis atau tanah Palestina, terus di perbatasan suruh sujud syukur. Kemudian suruh minta ampun. Hittatun itu minta diampuni kesalahannya. Tapi kemudian di ayat yang sekarang fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian mereka itu mengganti ucapan hittatun ini dengan ucapan yang lain. Beras itu kan makanan biji-bijian. Jadi ngece. Kurang ajar orang Bani Israel, disuruh tobat, berdoa, suruh memakai lafaz hittatun, minta ampun, tapi malah minta habbatun. Faqalu nuli ngucap sapa Bani Israel alladzina dzalamu habbatun nyuwun ing wiji fi sya'ratin ing dalem gandum. Nah niki biji gandum. Wa dakhalu lan mlebu sapa alladzina dzalamu la ini mlebu di Baitul Maqdis yazhafuna halih ngesot sapa alladzina dzalamu ala astahihim ing atase bokonge alladzina dzalamu. Dadi ngece mlebu perintahe Allah suruh sujud. Nah itu kan perintahnya wadkhulul baba sujada, masuklah di pintu Baitul Maqdis dengan sujud syukur karena sudah diselamatkan di perjalanan yang kemarin kita cerita, kelaparan dikasih manna wassalwa, hidangan dari langit. Setelah kenyang terus biar selamat suruh segera masuk ke suatu daerah namanya Baitul Maqdis. Ternyata suruh sujud syukur ora gelem. Nah, kurang ajar. Malah dia nggak sujud syukur, malah duduk sambil ngesot ngece. Jadi intinya dari dulu itu kita hanya menceritakan betapa banyaknya nikmatnya yang diberikan ke Bani Israel, tapi mereka nggak syukur. Wis intine ngono ya. Nah, nanti ke belakang terus begitu. Fa'anzalna nuli nurunake sapa ingsun ala ladina ing atase wong akeh dolamu kang dolim sapa alladzina. Nah ini yang dolim ya tadi itu. Fihi iku ing dalem lafat alladzina dolamu wat udhahiri utawi nyelehake isim dhair maudhi al mutmadi ing gone isim dhamir mubalaghatan krana bangetake fitakbihi saknihim ing dalem ngalakake tingkahe Bani Israel. Jadi begini nggih. Lafat niki kalau tak nerangin balaghah itu pelajaran sastra tertinggi bahasa. Jadi di balaghah itu kalau di atas sudah ada lafaz, itu yang di bawahnya setelah itu cukup memakai kata ganti. Jadi umpama saya pidato, pertama saya sudah menyebutkan bahasa Pak Presiden Jokowi. Nanti setelah itu seharusnya saya nggak usah menyebut namanya lagi, cukup pakai bahasa beliau, pakai isim kata ganti, domir, beliau. Nah itu begitu seharusnya. Tapi ternyata di sini enggak. Alasannya karena saking parahnya orang-orang dolim. Ya padha karo awake dhewe lek nyeneni bocah, kowe iki lho. Sik kurang marem disebutne namane, kowe iki lho. Budi, kowe iki lho. Bocah kok. Wis genah bocah ya panggah sik kowe sik bocah sik jijik. Jadi lebih diperjelas lagi. Padahal kan cukup hanya satu
kata ganti, tapi ternyata kurang marem. Nah itu, jadi awalnya ini menyalahi aturan gaya bahasa, aturan sastra, tapi ternyata Allah memakai pengulangan kata karena tujuannya saking parahnya kedolimannya orang Bani Israel. Lah wong wis dikei nikmat lho, bayang. Nah, kemarin kan kita cerita begitu. Sudah di tengah padang pasir, kelaparan, kehausan, sama Allah diberi manna wassalwa. Apa kemarin itu? Minuman manisan, madu dan wassalwa. Apa itu kemarin? Manuk goreng, burung goreng. Wis mbuh digoreng, mbuh dibakar, pokoknya wis enak lah pokoknya. Dari surga. Ra gelem syukur malah kon sujud ra gelem, terus minta ampun ra gelem lho. Malah ngece. Dan ini malah fabadalal ladina, malah diganti, suruh berdoa minta ampun malah berdoa minta makanan lagi. Habbatun min sa'irin, biji gandum. Terus pokoknya ngece Bani Israel. Lah ini rijzan pun kalau fa'angzalna, Allah menurunkan rizan ing siksa, ai adaban tegese siksa, ta'unan rupane ta'un. Jadi mereka itu diturunkan ta'un. Ini di tafsir saya. Nah ini menarik nggih. Di hadis Nabi itu, Nabi Muhammad itu apa? Orang yang kena ta'un itu di umatnya Nabi Muhammad. Orang yang kena ta'un, umatnya Nabi Muhammad yang kena ta'un itu justru membawa berkah. Tapi kalau umat Bani Israel kena ta'un itu menjadi siksa. Ta'un ini ngeten, Pak. Apa? Angin bawa penyakit. Kalau kita kayaknya seperti corona, tapi nggak parah. Corona kan nggak parah. Lah ini enggak. Sekali kena, langsung hitungan jam mati. Bahasanya wong biyen paling pagebluk nggih, sing sepuh-sepuh ini kan ngalami. Jadi kena pagi, sore mati, kena sore, pagi mati. Kalau ini hitungan jam, itu ta'un. Itu di zaman dulu itu menjadi siksaan ke Bani Israel. Lah ini fa'angzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan, siksanya berupa ta'un. Tapi kalau di Nabi Muhammad penyakit ta'un itu ada, tapi Nabi Muhammad langsung menyatakan orang yang kena ta'un mati syahid. Beda kalau Bani Israel. Bani Israel kena ta'un nggak mati syahid. Karena siksaan, bukan karena itu siksaan. Kalau di masa Nabi Muhammad, umat-umatnya Nabi kena ta'un itu mati syahid. Dulu pas kenceng-kencengnya isu corona itu tahun 2020, saya ngisi di ini bersama Puskes di Punggur. Jadi perawatan jenazah COVID. Itu saya sampaikan, kita itu kalau sekarang di musim corona, kalau umpama ini dianggap memang dahsyat, penyakit virus yang dahsyat, itu orang yang mati saat ini meskipun tidak kena corona itu tetap hukumnya mati syahid, sama seperti ta'un. Jadi orang mati, ya memang terai mati, mbok kejegur ledeng, mbok ketabrak mobil, dilalah pas musim corona atau ta'un, itu hukumnya syahid. Itu saking ta'un itu membawa rahmat. Ini di dalam kitab saya itu juga diterangkan begitu. Jadi ta'un di masa Bani Israel itu menjadi azab, siksaan, tapi ta'un di masa Nabi Muhammad, umat-umatnya itu justru menjadi nikmat rahmat nggih, rahmat, karena yang mati kena ta'un langsung otomatis syahid. Jadi jenengan dek wingi lek krungu tanggane ninggal kena aratan, wis senang mati keren ngono lah. Jadi kita kan pengennya mati keren. Maksudnya keren itu disaksikan malaikat, wah iki memang mati keren.